Sejarah Eropa tidak pernah benar-benar lepas dari satu bayangan besar di ufuk timur. Sebuah entitas yang membentang di 11 zona waktu, dari gemerlap Sankt Petersburg hingga dinginnya Vladivostok. Rusia. Bagi London, Paris, dan Berlin, Rusia bukan sekedar negara. Ia adalah teka-teki yang terbungkus dalam misteri di dalam sebuah teka-teki. Namun hari ini, misteri itu berubah menjadi kecemasan yang nyata. Mengapa benua yang menjadi pusat peradaban modern ini begitu takut pada sang beruang merah? Apakah ini soal jumlah tank? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang terkubur dalam trauma sejarah dan realitas energi? Ketakutan pertama adalah masalah ruang. Secara geografis, tidak ada benteng alami yang melindungi Eropa dari Rusia. Dataran Eropa Utara adalah jalan tol bagi invasi. Napoleon pernah mencobanya, Hitler pernah melakukannya. Dan Rusia selalu ingat betapa rentannya mereka. Inilah yang disebut sebagai strategic depth. Bagi Rusia, Ukraina dan negara-negara Baltik adalah halaman depan yang harus mereka kontrol demi keamanan Moskow. Namun bagi Eropa, kontrol Rusia atas wilayah tersebut berarti moncong riam Moskow kini tepat berada di depan pintu rumah mereka. Jarak antara perbatasan Rusia ke Berlin kini terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Secara konvensional, NATO mungkin memiliki teknologi yang lebih unggul. Namun, Rusia memegang kartu truf yang paling mengerikan di dunia. Arsenal nuklir terbesar di planet bumi. Eropa gemetar bukan hanya karena jumlah hulu ledaknya, tapi karena doktrin Rusia yang dikenal sebagai escalate to de-escalate. Rusia secara terbuka menyatakan bahwa mereka siap menggunakan senjata nuklir taktis dalam konflik konvensional jika eksistensi negara mereka terancam. Di mata pemimpin Eropa, Rusia adalah aktor yang nekat, sebuah negara yang lebih berani mempertaruhkan segalanya daripada kehilangan pengaruhnya. Dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada musuh yang tidak takut mati. Namun, senjata paling mematikan milik Kremlin tidak selalu meledak. Kadang, senjata itu hanya berupa aliran gas di dalam pipa. Selama puluhan tahun, Eropa telah menggantungkan nadi industrinya pada energi murah dari Rusia. Vladimir Putin memahami satu hal. Tanpa gas Rusia, pabrik-pabrik Jerman berhenti berputar, dan rumah-rumah di Paris akan membeku. Inilah senjata energi. Ketakutan Eropa adalah ketakutan akan kelumpuhan ekonomi. Rusia mampu menyandera kesejahteraan jutaan warga Eropa tanpa perlu melepaskan satu peluru pun. Ketergantungan ini adalah rantai yang mengikat tangan para pemimpin Eropa saat mereka ingin bertindak tegas. Terakhir, Eropa takut karena mereka tidak pernah tahu di mana garis depan peperangan yang sebenarnya. Rusia adalah maestro dalam hybrid warfare. Serangan siber yang melumpuhkan rumah sakit, penyebaran hoaks yang memecah belah pemilu, hingga operasi intelijen di jantung kota-kota besar. Rusia tidak mencoba memenangkan hati rakyat Eropa. Mereka mencoba menghancurkan kepercayaan rakyat Eropa pada pemimpin mereka sendiri. Ketakutan ini bersifat psikologis. Ini adalah perasaan bahwa musuh sudah ada di dalam sistem. Mengamati dari balik layar komputer dan siap mengacaukan tatanan sosial kapan saja. Eropa dan Rusia ditakdirkan untuk bertetangga, namun tampaknya tidak ditakdirkan untuk bersahabat. Ketakutan Eropa terhadap Rusia adalah perpaduan antara trauma masa lalu, ketergantungan masa kini, dan ketidakpastian masa depan.
Selama beruang merah tetap merasa terancam dan selama Eropa tetap merasa terintai, langit di benua biru ini akan selalu diwarnai oleh mendung dari timur. Karena dalam permainan kekuasaan, perdamaian hanyalah jeda singkat untuk bersiap menghadapi badai berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ketakutan Eropa ini beralasan, ataukah Rusia hanya sedang mempertahankan haknya sebagai kekuatan besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.